Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai garis dan sudut, yaitu bagian menentukan sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Materi ini kita dapatkan di Matematika kelas 7. Oke, langsung ke penjelasannya ya teman-teman. Mari kita simak. Ketika berbicara mengenai jam, maka akan ada kaitannya dengan lingkaran. Nah, besar sudut dalam lingkaran yaitu 360 derajat, di mana 1 jam memiliki 60 menit. Kemudian, untuk mencari besar sudut dalam 1 menit, maka kita dapat melakukan perhitungan 360 derajat per 60 sama dengan 6 derajat. Kemudian, bila kita ingin mencari sudut dalam 5 menit, maka kita kalikan 5 dikali 6 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan. Ketika ingin mencari 1 menit di sini, nah, maka ini nilainya 6 derajat. Namun, ketika kita ingin mencari 5 menit, misalkan dari 12 ke pukul 1 ya, ke angka 1 ini. Nah, ini besarnya 30 derajat. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap 5 menit nilainya 30 derajat. Oke, mari kita implementasikan ke dalam contoh soal ya. Misalkan di sini kita memiliki contoh soal, tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2.00. Nah, bila diilustrasikan seperti ini teman-teman, karena jarum panjangnya tepat di angka 12, maka di sini kita bisa langsung cari jaraknya teman-teman. Caranya kita hitung dari angka 12, yaitu sebesar 1, 2. Di sini kita tuliskan 2 dikali, karena tadi setiap perpindahan 5 menit yaitu nilainya 30, maka kita kalikan dengan 30 ya teman-teman. Di sini 30 derajat, sehingga didapatkan 2 kali 30 derajat hasilnya adalah 60 derajat. Sehingga dapat disimpulkan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2.00 adalah 60 derajat. Seperti itu teman-teman. Mudah ya? Insya Allah. Oke, kita lihat contoh yang lain. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 6.00. Nah, bila diilustrasikan seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa langsung menebak atau kita juga bisa langsung menghitung jaraknya. Nah, bila teman-teman perhatikan bahwa pukul 6.00 ini merupakan garis lurus. Nah, maka kita bisa langsung menuliskan 180 derajat. Namun, bila kita ingin menghitung jaraknya, maka kita bisa lakukan hitung jaraknya dari angka 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka didapatkan 6 dikali dengan perpindahan setiap 5 menitnya, yaitu 30 derajat. Di sini kali 30 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah ya? Insya Allah. Terus, bagaimana jika jarum panjangnya itu tidak tepat di angka 12? Nah, di sini kita bisa menggunakan 3 cara. Kita simak satu persatu ya. Contoh soal, misalkan jika jarum panjangnya berada di depan. Hitunglah sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 4.30. Nah, bila diilustrasikan seperti ini teman-teman, untuk mencari sudut terkecilnya, maka di sini kita harus mencari sudut di jarum pendek dan sudut di jarum panjangnya. Oke, mari kita cari satu persatu ya teman-teman. Sudut di jarum pendeknya sama dengan 4 dikali 30 derajat. 4 ini dari arah jarum jam pendek. Nah,
di belakangnya ada 30, maka kita tambahkan dengan 30, kemudian konversikan atau ubah ke dalam jam, dibagi 60 dikali 30 derajat. Kemudian kita hitung 4 dikali 30 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Ditambah, ini bisa kita sederhanakan, kita dapatkan 2, kemudian 30 dibagi 2, yaitu 15. Sehingga kita dapatkan sudut di jarum pendek itu 120 ditambah 15 derajat, yaitu 135 derajat. Nah, kemudian selanjutnya kita cari sudut di jarum panjangnya. Yaitu sama dengan, kita lihat di sini jarum panjangnya ada di mana, yaitu ada di angka 30. Kita tuliskan di sini 30 dikali dengan per menitnya, yaitu 6 derajat. Sehingga kita dapatkan 30 dikali 6 derajat, hasilnya 180 derajat. Nah, untuk mencari sudut terkecil, jika jarum panjangnya berada di depan, maka kita gunakan rumusnya sudut di jarum panjang dikurangi dengan sudut di jarum pendek. Nah, kita bisa langsung masukkan ya teman-teman ke dalam rumus. Sudut di jarum panjangnya yaitu sebesar 180 derajat. Kemudian dikurangi sudut di jarum pendeknya yaitu sebesar 135 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut terkecilnya yaitu 180 derajat dikurangi 135 derajat, yaitu hasilnya 45 derajat. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 4.30 adalah 45 derajat. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keduanya, yaitu ketika jarum panjang berada di belakang jarum pendeknya. Nah, misalkan hitung sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 7.20. Nah, di sini kita bisa ilustrasikan seperti ini, teman-teman. Yang pertama, kita cari sudut di jarum pendeknya. Di sini kita bisa tuliskan sudut di jarum pendek sama dengan 7 dikali 30 derajat ditambah 20 per 60 dikali 30 derajat sama dengan 7 dikali 30 yaitu 210 derajat. Kemudian ditambahkan, ini bisa kita sederhanakan, 20 dibagi 2 yaitu sebesar 10 derajat. Sehingga kita dapatkan 210 derajat ditambah 10 derajat yaitu 220 derajat. Kemudian kita cari sudut di jarum panjangnya. Sudut di jarum panjang sama dengan, lihat menitnya, di menit keberapa, yaitu 20 dikali dengan 6 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Nah, untuk mencari sudut terkecil, jika jarum panjangnya berada di belakang jarum pendek, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Sudut terkecil sama dengan sudut di jarum pendek dikurangi dengan sudut di jarum panjang.
Oke, kita masukkan di sini sudut di jarum pendeknya yaitu sebesar 220 derajat. Kemudian dikurangi dengan sudut di jarum panjangnya yaitu sebesar 120 derajat. Kita kurangkan 220 derajat dikurangi dengan 120 derajat, maka hasilnya adalah 100 derajat. Seperti itu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 7.20 adalah 100 derajat. Mudah ya, insya Allah. Oke, kemudian yang terakhir, yaitu jika sudut terkecil menghadap angka 12. Nah, contoh soalnya seperti ini. Hitung sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 11.05. Bila diilustrasikan seperti ini teman-teman, di sini kita cari terlebih dahulu sudut di jarum pendeknya. Kita tuliskan sudut di jarum pendek sama dengan 11 dikali 30 derajat ditambah dengan 5/60 dikali 30 derajat. Oke, kita hitung 11 dikali 30, hasilnya yaitu 330 derajat ditambah dengan, ini kita bisa sederhanakan menjadi 2, 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5 derajat. Maka kita dapatkan sudut di jarum pendeknya sebesar 332,5 derajat. Kemudian kita cari sudut di jarum panjangnya. Sudut di jarum panjang sama dengan di sini sudut di jarum panjang menunjukkan menit ke 5. Sehingga kita bisa tuliskan 5 dikali dengan 6 derajat, yaitu sebesar 30 derajat. Nah, untuk mencari sudut terkecil, coba perhatikan teman-teman di sini. Yang akan kita cari yaitu sudut terkecilnya di sini. Nah, sehingga untuk mencari sudut terkecilnya, maka kita kurangkan dengan 360 derajat. Kita bisa tuliskan sebagai berikut ini. 360 derajat dikurangi, buka kurung, sudut jarum pendek dikurangi sudut di jarum panjang. Oke, mari kita masukkan ke dalam rumusnya. 360 derajat dikurangi, di sini buka kurung, sudut di jarum pendeknya yaitu sebesar 332,5 dikurangi dengan sudut di jarum panjangnya yaitu sebesar 30 derajat. Oke, kemudian di sini kita dapatkan 360 derajat dikurangi 332,5 derajat dikurangi 30 derajat, hasilnya adalah 302,5 derajat. Nah, maka kita dapatkan sudut terkecilnya yaitu 360 derajat dikurangi 302,5 derajat. Hasilnya yaitu sebesar 57,5 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 11.05 adalah 57,5 derajat. Nah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mencari sudut terkecil itu tidak lebih dari 180 derajat. Oke, teman-teman? Nah, itu dia teman-teman pembahasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.